Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Kamal dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama dengan nomor induk mahasiswa 2022-04013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas 6 pada mata kuliah pemrograman web 1. Baiklah, di sini materi pada tugas 6 ini merupakan materi grid ya. Oke, berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita tampilkan source code-nya dulu pada Visual Studio Code. Oke, di sini saya menggunakan doctype HTML agar browser dapat mengenali bahwa HTML ini merupakan HTML5. Kemudian selanjutnya di sini ada tag HTML dengan language English. Kemudian di sini head berisi title atau judul. Kemudian di sini ada link untuk menghubungkan HTML dengan file CSS ini. Oke. Kemudian di sini tutup head. Selanjutnya di sini ada body. Pada body ini saya menggunakan div. Oke, di sini ada container. Div container. Kemudian di sini setelah div container ini saya menggunakan beberapa jenis div. Ada div header, div sidebar, text, sidebar 2, dan footer. Oke, berikut adalah tampilan settingan dari CSS-nya. Pada container saya menggunakan display grid agar semua gridnya itu dapat ditampilkan dan berjalan pada kontainernya. Kemudian di sini saya menggunakan grid template columns untuk menentukan jumlah kolom dari gridnya itu. Di sini saya menggunakan 3 kolom. Pada kolom yang pertama itu saya menggunakan 1 fr, kemudian 3 fr, dan 1 fr. Nah, F1 fr ini merupakan bagian pada sisi kiri dan kanan dari kolomnya. Nah, di sini saya hubungkan dengan grid template areas. Nah, di sini ada 3 kolom di setiap barisnya. Kolom yang pertama diisi header, 2 juga header, dan 3 juga header. Maka hasilnya pada baris pertama akan berisi header seluruhnya. Seperti ini. Ini ada 3 kolom dan diisi oleh header seluruhnya. Oke, selanjutnya pada baris yang kedua, di sini ada sidebar 1, kemudian kolom yang keduanya itu adalah teks. Kemudian kolom yang ketiga itu adalah sidebar 2. Seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya di sini ada footer. Nah, 3 kolom ini menjadi satu baris sehingga satu baris yang paling bawah ini merupakan footer. Bagaimana caranya agar menghubungkan grid template area ini dengan nama-nama areanya? Caranya itu saya menggunakan grid area pada grid items. Oke, di sini ada bernama header untuk kelas header. Jadi saya menggunakan settingannya itu untuk header background color warna biru muda ini ya, sehingga ditampilkan pada bagian atas ini biru muda. Kemudian di sini juga ada text align center agar seluruh tulisan atau teksnya itu berada pada tengah-tengah. Oke, selanjutnya di sini colornya itu berwarna putih seperti ini. Untuk font size saya 30 pixel. Selanjutnya di sini ada container div. Saya menambahkan padding agar terdapat jarak ya antar atas dan bawahnya ini dari tulisannya supaya tidak terlalu menempel. Jika saya tambahkan sebagai contoh di sini supaya terlihat jelas, saya menambahkan 100 pixel, maka jarak antara atas dan bawah dari tulisannya itu akan bertambah. Oke, supaya tidak terlalu tinggi, saya gunakan 10 pixel saja. Oke, setelah itu di sini ada header, sidebar 1, tag, sidebar 2, dan footer. Seluruhnya menggunakan hampir sama tampilannya itu. Untuk layout penempatan source code-nya, yang pertama itu adalah grid area, kemudian background color, hanya saja isinya saja yang berbeda. Jadi saya menggunakan header, kemudian di bawahnya itu warna.
Di sini sidebar 1, kemudian warna. Seperti itu. Nah, bagaimana jika saya ingin menampilkan perbedaannya itu sehingga ketika layarnya diperkecil, bagian-bagian layoutnya itu akan berubah. Nah, saya menggunakan media. Di sini untuk ukuran tablet, saya menggunakan media minimal lebarnya itu 768 pixel and maksimal lebarnya itu 1024 pixel atau 1024 pixel. Oke, di sini apabila saya memperkecil layarnya ini menjadi ukuran antara 768 hingga 1024 pixel, maka saya atau HTML-nya itu akan menampilkan settingan yang ini, yaitu kontainer yang berisi grid template kolom yang hanya 2 kolom saja. Jadi ada 2 kolom, yang pertama itu 1 fr dan yang kedua itu 1 fr juga. Jadi kiri kanannya itu sama ukurannya. Oke, selanjutnya di sini untuk penempatan grid template areasnya, saya menggunakan header, tag, sidebar 1, sidebar 2, dan footer. Seperti itu. Dan untuk menampilkan perbedaannya, caranya itu kita tinggal perkecil saja ukuran layarnya. Nah, ini merupakan tampilan pada desktop seperti biasa. Kemudian, jika kita memperkecil menjadi ukuran tablet, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan pada tablet. Jadi headernya ada di atas seperti yang sebelumnya, kemudian teksnya itu yang asalnya ada di antara sidebar 1 dan sidebar 2 berubah posisinya menjadi di atas sidebar 1 dan sidebar 2. Kemudian sidebar 1 dan sidebar 2 menjadi bersebelahan seperti ini. Kemudian footer ada di bawahnya. Nah, kemudian di sini untuk ukuran smartphone ada media. Saya mengatur minimal lebarnya itu 320 pixel, kemudian maksimal lebarnya itu 767 pixel. Nah, di sini settingannya itu untuk kontainer display grid. Nah, di sini saya hanya menggunakan 1 kolom saja berukuran 1 fr. Kemudian di sini adalah template areasnya. Yang pertama header, tag, sidebar 1, sidebar 2, dan footer. Jadi berikut adalah tampilannya. Ketika saya memperkecil lagi ukuran layarnya, maka akan terjadi sebuah perbedaan. Nah, di sini perbedaan yang terjadi adalah headernya tetap di sini, tulisannya teksnya masih di sini. Yang menjadi pembeda adalah sidebar 1 dan sidebar 2 yang sebelumnya berdampingan, yang bersebelahan berubah posisinya menjadi sidebar 1 di atas dan sidebar 2 di bawah, kemudian footer di bawahnya. Seperti itu. Jadi seperti itulah pekerjaan yang telah saya buat. Setiap ukuran layar akan membuat layoutnya sendiri. Jadi apabila saya membesarkan kembali layarnya, maka tampilannya juga akan berubah. Seperti itulah fungsi dari media pada bagian ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang baik atau kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.